Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Oktober 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ke 3 bisa dibilang ya untuk di bulan Oktober 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Tapi sebelum saya lanjut di sini, saya mau mengucapkan turut berbela-sungkawa dulu buat para trader semua yang sekiranya hari Jumat kemarin mengalami aksi likuiditas yang sangat besar. Kalian yang trading di crypto futures, kemudian kalian yang trading di indeks market US, saya ucapkan turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya ya. Kalian mungkin yang rungkat banyak, ataupun kalian yang minusnya besar, ataupun ya apapun itu, ya turut berduka cita lah bahasanya ya. Jadi semoga pelajaran kemarin itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat kalian semua, sehingga kalian trading ke depannya itu bisa lebih mantap lagi ya. Terutama kalian yang di kripto sih, jujur ya, kemarin itu kan dramanya luar biasa ya. Hari Jumat itu benar-benar hebat ya. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah itu, bukan pertama kalinya sih, mungkin bisa dibilang kali kedua ya. Kali kedua dalam sejarah itu marketnya luar biasa ekstrim. Risk aset itu benar-benar luar biasa hancur. Kita start dari Bitcoin ya. Bentar ya intermezzonya. Kalau kalian lihat di hari Jumat kemarin, ini Bitcoin dropnya sejauh 10,5% ya. Ingat nih, 10,5% dropnya. Kemudian dari segi equity sekarang ya, Dow Jones kalau dilihat ini dropnya sejauh 2,64%. Kemudian Nasdaq dropnya itu sejauh 3,98. Kemudian S&P 500 ini paling nggak ngotak sih ya, 3,93. Ini kalau dilihat, wah ini gila sih ya. Ini jujur bisa dibilang gila, karena kalau kalian lihat juga fixnya itu kemarin di hari Jumat langsung nge-spike naik sampai ke 22 dari angka 16. Itu epic sih ya. Kemarin itu luar biasa epic. Jadi yang sekiranya kemarin yang ada open di kripto atau nggak di indeks saham di Amerika, semoga hari ini atau nggak ke depannya bisa dibalikkan ya, jadi profit lagi ya. Untungnya sih hari ini bisa dibilang risknya bisa balik lagi ya. Ini kalau dilihat kripto udah balik lagi ke 115.000 dari yang drop ke 109 gitu kan ya. Bahkan ada yang sampai di 102. Kemudian ini Nasdaq kalau dilihat sudah balik lagi di atas 24.000. Kemudian Dow Jones sudah di atas 45.500 dan S&P 500 sudah di atas 6,5 lagi. Ini gapnya gede semua. Jadi kalau dilihat apakah kita bisa membilang ini suatu kejadian yang ekstrim? Ya, ini adalah kejadian yang ekstrim. Dan kalau kalian yang ada nge-buy di XAUUSD di hari Jumat, selamat, hari ini kalian sudah dapat profit besar. Makanya saya udah bilang di hari Jumat kemarin, kalau kalian ada yang ingin ambil buy, silahkan. Yang penting garis biru yang ada di harga ini tidak boleh di break, dan di harga H4 di 3949 itu tidak boleh lewat ya. Jadi kalau kalian ada yang nonton video saya di sini, kalian ada yang open buy, kalian pasti dapat profitnya besar ya. Karena saya sudah bilang juga, kalau ada yang open buy, tunggu misalnya nabrak di sini kan, ini adalah support become resistance. Di sini juga ada supply di 15 menit, marketnya turun, kemudian ada news Trump, marketnya naik sampai 4023 turun, dan langsung di sini sudah naik lagi, dan di sini marketnya kalau dibilang sudah membuat all time high baru. Iya, all time high baru tipis banget ya di harga 4059,95. Jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada alasan kalian itu di hari Jumat ambil posisi sell. Semoga nggak ada yang nge-sell di hari Jumat ya. Sekali lagi, untuk di XAUUSD di hari Jumat sudah saya bilang kita kepikiran sudah untuk ambil bersiap posisi buy. Cuman apakah kita bisa ambil buy sudah saya terangkan di hari Jumat ya. Asalkan 3949 garis biru tadi itu sudah saya terangkan tidak boleh lewat, kita tetap ambil buy. Jadi sekiranya kalau ada yang ambil sell di hari Jumat, saya cuma bisa bilang ya kita nggak tahu deh ya. Itu kalau ada yang nge-sell di sekitar 4.000 lagi dan tidak close posisinya, ini kalian keseret floating 400 pip, saya nggak ngerti
Tapi semoga sih nggak ada ya yang nonton analisa harian, semoga nggak ada yang nge-sell. Titik. Ya, saya harap di sini tidak ada yang nge-sell di XAUUSD dari hari Jumat, please ya. Saya mau kalian nanti misalnya saya ada sesi live trading lagi ya di setiap sore gitu kan, sesi London. Semoga nggak ada yang komplain atau nggak nanya ini bisa nggak balik lagi di harga sekian. Ya semoga sih nggak ya. Ini jujur di hari Jumat saya sudah bilang intinya kita nge-buy tok. Tapi kalau sudah ada yang nge-sell sih ya saya cuma bisa bilang ya gimana ya. Oke, sekarang hari ini bagaimana ya? Karena ini adalah awal minggu, hari Senin, saya infokan dulu bahwa hari ini hari Senin kita marketnya banyak yang libur ya. Marketnya banyak yang libur. Kalau dilihat hari Senin sekarang di sini market Jepang libur, kemudian nanti malam itu market Kanada libur dan market US libur. Jadi tetap diperhatikan, kemungkinan nanti malam bakal terjadi volatilitas yang ekstrim atau bahkan tidak ada volatilitas sama sekali karena sekali lagi market Amerikanya libur dan secara government shutdown-nya itu masih ditutup. Ya, itu dulu. Ya, dari segi kalender ekonomi itu dulu. Kemudian dari segi geopolitik, Trump, kalian tahu lah ya apa yang diucapkan sama Trump kemarin di sini, yang dimana beliau akan menempatkan tarif sebesar mana dia ya, 100% ya. Ini udah increase tarif on Chinese product ya, dan dibilangnya sebesar 100%. Ini di post di hari Jumat jam 11 malam. Ini jam 10.57 AM, berarti kan kalau di Bali beda lagi 12 jam. Berarti jam 10.57 PM di Bali. Ya. Kemudian beberapa jam setelahnya, ini kan hari Jumat ya, hari Jumat, kemudian di hari Minggu ya, lebih tepatnya bisa dibilang 72 jam. 72 sebentar, hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu itu kan 48 jam ya 48 hampir 72 jam marketnya, lebih tepatnya Trump nge-tweet lagi ya, don't worry about China, it will all be fine gitu kan, highly respect untuk presidensi. Kemudian he doesn't want depression for his country or neither do I. USA want to help China, not hurt the president. Ini ngerti sih. Ya beginilah otak-otak orang tua ya, bisa dibilang. Kemarin itu market dibikin drop gila, kayaknya sih bisa dibilang aksi kesengajaan supaya market itu drop. Orang-orang yang dikuasa di Trump itu bisa mungut di harga yang sangat luar biasa murah. S&P 500 murah di harga 6,5, kemudian Nasdaq di harga 24.000 sekian gitu kan. Dan pokoknya semua lah, intinya di drop semua. Kemudian 48 sampai 72 jam setelahnya dibilangnya ya, don't worry about China, it will be fine, dan tidak mau disakiti gitu kan negaranya. Terus kenapa kemarin di hari Jumat dibilangnya begini gitu kan ya. Inggris tarif China produk 100% ini. Nah, ini emang bisa dibilang unsur sengaja ya, bisa dibilang unsur sengaja. Dan kedepannya bagaimana? Ya kalau dibilang sementara ini kan baru dibilang bahwa ini highly respect, kemudian di sini tidak akan menyakiti Cina. Tapi kan kemarin statement di hari Jumat adalah akan memberlakukan tarif sebesar 100%. Kemudian dari segi China sendiri tidak menginginkan adanya perang tarif lagi. Terakhir itu kan di tahun 2025 bulan April ya. Saya masih ingat banget nih kejadian di sini nih. Nah, di April tuh ya, gila banget tuh April tuh. Jauh di belakang ya. Nih ya, April 2025 nih, terbang. Ini adalah perang tarif di 2025. Secara China ini tidak ingin lagi untuk melaksanakan perang tarif, tapi kalau seandainya Trump kekeh seperti itu, ya China juga tidak takut untuk melawan gitu kan ya. Cuman sekali lagi dari segi pihak China tidak ingin melawan. Tapi kalau memang dipaksakan dan diperlukan, China bisa bergerak seperti itu. Ya kalian tahulah prinsip Asia ya. Tidak ingin ikut campur, tapi kalau diganggu ya udah bisa lawan balik gitu kan ya. Jadi sementara ini apakah ini dramanya masih berlangsung? Saya rasa iya, karena apa yang dikatakan Trump di hari Jumat dan apa yang dikatakan Trump di hari Minggu malam itu tidak terlalu sinkron. Ya ada sih sinkronnya, cuman tidak dibahas tentang tarif. Di tweetnya di sini tidak dibilang bahwa tidak akan menurunkan tarif ataupun tidak akan mengenakan tarif yang seperti sebelumnya. Ini cuma dibilang all be fine, kemudian tidak ingin menyakiti supaya di Cina tidak terjadi depresi gitu kan ya.
ingin menolong Cina. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu statementnya itu tidak terlalu berpengaruh dengan apa statement di hari Jumat. Tapi market kalau dibilang reaksinya seperti apa, ya kalian bisa lihat sendiri. Bitcoin sudah balik lagi ke 115.000. Hari ini Nasdaq sudah naik 1,8%, S&P tadi kalian sudah lihat gapnya luar biasa, sudah di atas 6,5 nih, sekarang 66. Kemudian Dow Jones sudah naik 0,71%. Intinya risk asset menganggap tweet tersebut sebagai tweet yang positif, sehingga dari yang sebelumnya risk off di hari Jumat, marketnya drop gila-gilaan nggak pakai obat, semua market terlikuidasi total itu mungkin bisa sampai 100 billion kayaknya ya, campuran antara kripto dengan indeks. Dan sekarang marketnya mulai sentimen positif lagi. Nah, untuk di gold bagaimana? Ya kalian tahu lah, kalau ada drama yang diuntungkan adalah metal. Ya sekali lagi, kalaupun ada drama yang diuntungkan adalah metal. Jadi otomatis dengan adanya drama yang sudah terjadi di hari Jumat dan di hari Minggu malam, ya walaupun dibilang itu adalah bagus buat risk asset dan kemungkinan risk asset bisa balik lagi, dan biasanya jika risk asset balik gold bisa turun, menurut saya ini enggak. Ya. Menurut saya sih enggak. Tetap gold bakal menjadi primadona karena sekali lagi drama di sini masih berlanjut. Statement di hari Jumat di counter dengan statement di hari Minggu saya rasa tidak terlalu berpengaruh. Hanya bisa dibilang market itu terlalu overreacting dengan keadaan di hari Minggu. Tweetnya yang ini. Ya, yang di sini. Jadi menurut saya di sini gold masih bersinar, ya tentu aja masih bersinar gitu kan ya. Jadi gitu ya. Jadi secara geopolitik dari segi Trump seperti itu, kemudian geopolitik dari perang secara Rusia Ukraina kembali lagi memanas karena kemarin sempat ada tembak jatuh drone lagi ya yang ditembakkan oleh Rusia untuk drone dari Ukraina. Jadi bisa dibilang secara perang Rusia Ukraina masih memanas lagi, sedangkan dari segi Timur Tengah bisa dibilang ya oke lah. Bisa dibilang gencatan senjatanya deal gitu kan ya, secara tahap 1. Ini bisa dibilang agak sedikit cocok logi ya, karena kalau kalian ngeh ya, kemarin itu di hari Jumat sebenarnya ada penghargaan Nobel untuk Nobel Perdamaian. Dan sebenarnya ada 3 nominasi, ada Trump, ada 2 perempuan kalau nggak salah ya. Nah, yang digadang-gadangkan itu kan sebenarnya Trump yang bisa naik karena ini untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Hamas itu kan bisa dibilang agak ribet gitu kan ya, capek lah bahasanya. Jadi yang diharapkan sih sebenarnya Trump yang menang, tapi katanya ini adalah ada unsur politik yang dimana Trump nggak boleh menang dan sebagainya. Akhirnya yang menang itu kan dari apa gitu perempuan, saya lupa namanya, yang meraih Nobel Prize untuk perdamaian, saya lupa. Nah akhirnya karena Trump nggak menang, cocok loginya adalah akhirnya beliau mengacau lagi ke Cina gitu kan ya. Coba seandainya itu Nobelnya dikasih ke kemana namanya, ke Trump gitu kan ya, saya rasa kejadian di hari Jumat itu nggak bakal terjadi sih. Tapi itu hanya sebatas cocok logi doang sih ya. Yang dimana itu ya sekali lagi cocok logi aja. Oke, hari ini hari Senin, kalian mau ambil apa sekarang? Ambil buy ya tentu aja sih ya. Sekali lagi ini metal masih bersinar luar biasa tinggi ya. Oke, untuk technical sekarang ya. Ingat hari Senin sekarang kita tidak ada news, market juga libur, geopolitik drama masih berlanjut. Sekarang technical. Kalian bisa lihat nih ya, ini beneran wah, ini sudah berapa? Ini sudah gila sih ya. Ini sudah 7 candle hijau semua. Ya. 7 candle hijau semua. Kemarin secara cocok loginya adalah di sini. Di sini adalah 7 candle, ya. 7 candle ke-8 adalah bearish, ya. Nah, sekarang dengan adanya drama yang tadi sudah saya katakan, untuk sekarang yang per hari Senin ya, ingat ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada minggu ini karena secara kalender ekonomi minggu ini kita kan ada yang namanya data CPI. Katanya data CPI sih bakal keluar di hari Jumat kalau nggak salah ya. Nanti deh coba saya kasih lihat lagi ya. Pokoknya data CPI-nya sepertinya sih bakal keluar pada minggu ini. Nah, jika semisalnya data CPI-nya itu buruk sekali, ya ingat ini CPI masih tentatif jadwalnya. Tapi yang saya lihat kemarin sempat
beritanya adalah BLS sudah bukan BLS, orang yang mengkolek data inflasi, ya BPS lah bahasanya, sorry BPS kok BLS. Ya, BPS itu sudah membuat semua data inflasinya, tinggal dirilis aja gitu. Jadi BPS-nya ataupun Badan Pusat Statistik lah bahasanya itu sudah selesai, tinggal dirilis, katanya sih di minggu ini tetap jadwalnya gitu kan. Entah di hari di hari Kamis atau di hari Jumat atau di hari Rabu, pokoknya tetap ada jadwalnya gitu kan, tetap bakal dikeluarkan. Nah, jika semisalnya dari data inflasinya itu naik, ya berarti kemungkinan itu bisa sedikit menekan gold. Ya, dan kemungkinan di secara teori candle ke-8 adalah bearish, ya itu bisa terjadi. Dan apakah terjadi pada minggu ini? Well, kita akan lihat ya. Ingat, ini masih di hari Rabu atau hari Kamis ya, atau nggak di hari Jumat, itu masih lama. Intinya sekarang kalau dilihat ini sudah 7 candle hijau semua. Dan 7 candlenya ini kalian bisa lihat ini semakin lama semakin besar loh ya. Ini kalian bisa lihat nih ya. Candle 1, 2, 3 ini adalah besar, membesar ya. Ini candle 1, 2, 3 membesar. Sorry, saya delete deh. Ya, candle 1 kecil, candle 2 besar, candle 3 semakin besar. Kemudian candle keempat ini mengecil, candle kelima mengecil lagi, kemudian candle kelima 1, 2, 3, 4, 5, candle ke-6 membesar, candle ke-7 lebih besar, candle ke-6, candle ke-7 lebih gede lagi. Jadi seperti kejadian di sini. Ya. Jadi kalau dilihat ya, jika ini memang marketnya itu pure ekstrim gila naiknya gitu kan ya, maka bisa aja mengulang kejadian di awal loncat di Agustus 2025 seperti ini. Ya, ini bisa mengulang kayak begini nih. Karena ini kan sudah 1, 2, 3 sudah terbang, ini kan 1, 2, 3. Jadi jika sudah 1, 2, 3 ini selesai semua, berarti nextnya adalah marketnya bisa kayak begini, yang ada di tanggal September 2025 awal. Kemungkinan bisa kayak begini. Dia tidak terlalu tinggi naiknya, jadi bodinya tidak terlalu besar. Bisa kayak begitu ya. Tapi selagi ini juga bisa cocokologinya adalah sama kayak di 24 Februari 2025. Tiba-tiba aja bearish gitu kan ya. Bisa. Tapi kalau dilihat bedanya dengan di di bulan Februari 2025 adalah, kalau kalian lihat semenjak dia ngebuat high di 3 Februari tidak ada candle close di atasnya. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi sinyal secara weekly itu sudah tidak kuat buat naik. Sedangkan dari segi candle sekarang kalian bisa lihat sendiri ya. Ini marketnya masih ngebuat boss ya. Otomatis kalau minggu ini boss juga ya udah. Karena sekali lagi ya, dari segi weekly itu kita terus melakukan boss close body di atas all time high pada minggu lalu. Nah, kalau seandainya minggu ini kita tidak berhasil ngebuat boss di atas all time high minggu lalu di harga 4059, well itu bisa saya katakan berarti marketnya sudah capek buat naik, antara mau koreksi turun atau ya udah sideways ya. Intinya kalau kalian patokan weekly adalah ini. Tapi kalau dilihat sekarang weekly juga ini kan sudah close di atas 4000 ya sebagai angka psikologi. Jadi menurut saya ini 4000 sudah menjadi area resistance become support yang oke, bisa saya katakan sebagai valid ya. Dan apakah ini sudah dites pada hari ini? Ya, hari ini marketnya sudah turun sampai 4006. Karena sekali lagi kebiasaan market adalah dia tidak terlalu perfect buat meretest suatu level psikologi ataupun level dari RBS ataupun SBR. Dan di sini turunnya sudah sampai 4006, kemudian marketnya sudah loncat sampai 4058, dan total pada pergerakan hari ini dari low ke high sampai sekarang saya recording adalah sebesar 1,33%. Dan kalau seandainya ini masih berlanjut, ingat ini masih sesi Asia. Kalau sesi London ini marketnya lanjut ngegas lagi, berarti kemungkinan kita bisa melihat sampai ke 4080 atau 4070, dan kenaikan sampai 1,7% itu masih possible pada hari ini. Ya, yang saya bicarakan adalah sampai sesi London, karena sesi US itu kan libur marketnya. Oke. Itu dari segi weekly. Jadi otomatis dari segi angka psikologi 4000 kita sudah bisa plot sebagai support yang valid. Karena sekali lagi ya, kita tidak pernah
melihat angka psikologi 4000 itu di break dengan mudah. Ini beneran breakout ini ya. 4000 breakout dan ekor atasnya pun tidak terlalu panjang. Ini benar-benar adalah kekuatan yang luar biasa bullish pada minggu lalu. Ya, 4000 juga sudah lewat, jadi otomatis 4000 bakal menjadi area trading kita pada minggu ini sampai minggu depan atau mungkin sampai akhir tahun, ya kita nggak tahu lah ya. Intinya sekarang new normalnya adalah 4000 kalau kita trading pada hari ini sampai ke depannya. Secara indikator kalau kita lihat ini santai aja, masih semua overbought 8295. Wah, ini udah masih kenceng, masih bisa naik ya. Kemudian dari segi daily, indikator daily kalau kita lihat ya, kemarin drop di hari Rabu itu dropnya ya udah sampai 74 dan sekarang ini naik lagi. Secara indikator RSI pun kalian bisa lihat sedikit perbedaannya ya. RSI itu drop dari angka 87 sampai ke 76 ya, beda 10 poin. Tetapi dari segi stokastik dia tidak turun. Jadi ibaratnya bensinnya lumayan berkurang, tetapi gasnya itu masih kenceng 90 km per jam gitu kan ya. Walaupun tangki bensinnya sempat berkurang menjadi 78 liter bahasanya gitu. Jadi kalau dilihat di sini, kalau bensinnya sudah terisi lagi dan secara kekuatan ini masih stay di atas 90 ini ya, ini ngegas sih. 4070, 4100 mungkin bisa dalam kurun waktu lagi 3 hari sebelum data CPI keluar, bisa aja. Ya, oke. Kemudian dari segi daily bagaimana? Dari segi daily otomatis kita punya satu resisten sekarang yang menjadi penentuan arah close candle, yaitu ada di 4059. Kalau hari ini kita bisa melihat market tutup di atas 4059 dan harus tutup dengan jelas ya. Saya tidak mau ada penutupan tipis banget kayak di 4060 kayak begini. Ini kan nanggung banget. Jadi kalau bisa ya close di 4065 lah let's say, atau enggak 4070 kayak begini. Enak. Nanti marketnya kena, besok retest, nanti bisa nge-buy lagi. Tapi kalau seandainya marketnya ini tidak bisa close di atas 4059, ya kemungkinan kita bakal mengalami yang namanya kejadian sideways yang sebesar apa dari 4059 sampai low yang ada di 3944. Ini adalah skenario terburuk dari segi daily. Jadi candle inside bar di sini bakal menjadi area yang tidak saya inginkan. Tapi kalau semisalnya ini break di atas 4060 hari ini, maka inside bar di sini bakal bisa berubah menjadi area demand. Dan nextnya ini kemungkinan bisa berubah menjadi rally base rally tahap 2. Sorry, bukan tahap 2. Tahap 3 ya. Ini kalau kalian lihat kan rally-nya start dari sini. Rally, base rally, base rally. Kalau ini base dan rally lagi, ini bakal menjadi tahap 3. 1, 2, 3 ya, akan menjadi tahap 3 untuk dari rally base rally. Jadi kalau seandainya ini belum bisa break di atas 4059 atau 4060, ya udah, ini kita bakal sebesar ini trading range-nya ya. Trading range sebesar 1150 pip. Itu udah nggak ngotak sebenarnya, cuman ya memang kejadiannya seperti itu ya. Kemudian dari segi sebentar, daily kita tetap yang namanya ngebuat boss ya. Kemudian secara daily structure kita masih bullish banget, tidak ada alasan market itu ngebuat bearish. Nah, kalau seandainya kita bisa break di atas 4059, maka sekaligus ini bakal menjadi yang namanya break of structure. Dan otomatis higher low-nya bakal pindah ke sini. Ya. Higher low-nya bakal pindah ke sini, yang dimana jika ke depannya ini marketnya break di bawah 3944, maka jadi change of character secara daily ya. Itu jadi secara daily kita masih bullish, gak ada alasan kalian nge-sell sebenarnya. Kemudian dari segi H4, dari segi H4 kalau dibilang apakah ini marketnya sudah melakukan change of character, ingat ya, secara major ini sudah saya bilang, major secara H4 itu kan marketnya bergerak begini ya, high low high. Oke, ini kemarin sudah saya bilang ini tidak boleh di break. Dan sekarang secara major dia kemungkinan bisa naik lagi. Nah, secara minor memang marketnya itu ngebuat low, lower high, dan lower low. Nah, jadi secara H4, jika semisalnya, secara H4 minornya itu masih bearish, cuman di sini sudah ada potensial change of character. Ya.
Ini marketnya sudah change of character, tapi change of character hanya sebatas ekor doang, belum ada candle body close di atas 4057,9 ya. Kemarin sudah saya katakan juga di sini ada yang namanya equal high, dan equal high di sini kalau kalian lihat sudah disapu bersih semua. Jadi secara H4 market structure di sini sudah terjadi change of character, hanya saja belum ada body close ya. Jadi ini at least sudah jebol sekali, tinggal ya ini lagi setengah jam sih. Kalau setengah jam ini marketnya bisa close di atas 4060, well ya udah kalian nge-buy aja sampai bodoh ya. Nah kemudian target sampai mana sekarang ya? Bentar, coba saya hitung dulu. Oke, ini sudah habis. Kalau kita hitung secara internal H4 ya, berarti internal H4 sekarang bergeraknya kayak begini ya. Ini ngebuat high low, high low, high low, high. Agak sedikit maksa sih sebenarnya di sini ya. Agak sedikit maksa sih. Tapi kalau dilihat ya bisa begini. Ini high low, high low, high low, high. Jadi secara internalnya pun ini bullish. Tapi secara internal dan majornya ya ingat ya, ini pergerakan yang di sini dan yang di sini itu sudah kembali sinkron. Jadi tinggal kita menunggu ada candle close kayak begini, maka itu bisa memvalidasi 100% marketnya ya udah balik lagi bullish. Secara H4 kalau kita lihat di mana kita bisa mencari support resistance ya, sama lah ya angkanya di sini di 4000 ya. Ini adalah support become resistance di time frame H4 juga, daily juga boleh, weekly pun boleh ya. Intinya kisaran 4000, 4001 kisaran sini ya udahlah sama aja semua ya. Tidak menjadi masalah untuk sampai area ini. Market di sini masih respect dari area supply H4 di sini ya. Ini masih respect sekali. Walaupun secara candlenya ini marketnya sudah break ya. Kalau bisa lihat nih, tipis banget breaknya tuh ya. Tapi at least ini sudah dijebol ya. Jadi ibaratnya kayak ada tembok ini sudah bocor. Ya. Ibarat tembok ini sudah bocor, ini tinggal kita melihat adanya momentum balik lagi, ini bisa langsung nge-spek tembus ke atas. Oke, yang penting ini supply ataupun area OB-nya sudah bocor, kita tinggal tunggu yang namanya ambil posisi buy kalau mau ambil buy di atas ya. Kemudian ini adalah resistance become support. Kalau dicari area RBS selanjutnya yang bisa saya kasih, mungkin kisaran ini deh ya. Mungkin ya 4020 lah. Ini immediate sih ya. Ini 4001 nih kalian bisa buat sebagai H4 bisa, daily bisa, kayaknya sampai H1 pun bisa ya. Intinya 4000 ini adalah area kunci. Kemudian untuk di 4020 saya rasa tidak akan terlalu gimana-gimana sih ya. Kemudian seandainya hari ini kita ngebuat all time high lagi, maka next targetnya sampai mana? Kita bisa pakai Fibo terdekat dari sini sampai sini untuk mencari next target. Kalau kita lihat next targetnya adalah di sini 1272 ya, di harga 4088. Ini sih nggak tahu deh, kok jelek banget angkanya ya. Ntar coba saya pakai all time high aja deh. Aduh tipis banget ya. Berarti ya kita kenalkan 4090 lah ya, 4090. Nih nggak tahu deh, kok jelek banget angkanya ya. Biasanya kan kena di 75, 80 gitu kan, nih sampai ke 88 mendekati 90 ini tumben ini ya. Kemudian di sini berapa? 4100. 4100 ya, mepet sekali. 1618-nya sih di sini 4128 ya. Entar yang jelek banget sumpah angkanya di sini. Ya, jelek banget angkanya. Cuman ya ini Fibonacci-nya bisa dipakai ya kan. Jadi kalau ini memang marketnya break di atas, ya udah ini 4090, kemudian kita masih punya angka psikologi lagi ya, 4100. Ini untuk angka psikologi saya kasih segini dulu ya. Ini 4090 sebagai 1272, kemudian 4128 sebagai 1618, kemudian 4075 sebagai angka psikologis. Ini supaya saya nggak lupa ya, sebentar. 1272. Ini adalah 1618. Oke, biar nggak lupa saya soalnya ya. Karena saya punya kebiasaan saya gambar saya lupa soalnya. Jadi 4075 ini adalah angka psikologis, 4100, kemudian ya udah itu ya. Untuk masalah support ini masih sama ya di sini. Ini tetap tidak berubah ini ya.
Ini tetap tidak berubah. Untuk masalah 4000 lagi ini kalian bisa pakai daily, H1, H4 terserah lah. Untuk di 4020 ini sementara saya kasih H4 dulu ya. Indikator H4 kalau kita lihat, well, ini sudah nge-cross naik ya. Ini gas sudah 50 km per jam, kemudian bensin tangkinya sudah 63 liter. Ini ya udah sih, ini tinggal balik lagi kecepatan 55 km per jam naik sampai 60, diikuti oleh bensin yang semakin tinggi. All time high 4070 sih gampang banget sih. Dan ini sekarang kita sudah tervalidasi ngebentuk yang namanya bullish divergence dari segi H4. Ini dia ngebuat higher low, dan secara indikator dia ngebuat lower low secara stokastik dan secara RSI. Dan otomatis kita bakal ngegas ngepakai obat mungkin 4100. Entah hari ini, entah besok, intinya kita ngegas tinggi. Ini sudah terjadi valid bullish divergence. Ini tinggal sekali lagi tinggal ngegas aja sih. Tapi problemnya cuma satu, masalahnya hari ini market US libur, itu doang sih. Kalau seandainya market US sekarang nggak libur sih, mungkin sudah bisa saya bilang mungkin 4100 tembus dengan gampang sih. Oke, kalau kayak gitu di mana sekarang kita bisa nge-buy? Well, tadi secara daily sudah saya bilang dan secara weekly juga 4000 itu sudah dites di 4006 barusan tadi pagi. Secara H4 kita cuma bisa open buy ketika marketnya change of character close candle seperti ini. Kalian nanti nge-buy, mungkin targetkan bisa sampai 4100 ya. Atau mungkin langsung targetkan 1618 seperti ini bisa, tapi ini kan tinggi banget. Saran saya adalah kalau ada H4 ngebentuk close candle di atas change of character, biarkan nanti misalnya dia nabrak 4075 ya sebagai angka psikologi. Kemudian nanti terjadi retracement untuk nge-retest ini, nanti kalian baru nge-buy. Atau enggak misalnya dia kena 4100 atau enggak 4090, kemudian terjadi retracement lumayan turun ke bawah, baru nge-buy. Intinya tetap kita ambil buy ya. Tapi kalau kalian mau high risk banget, baru langsung close candle di atas 4061, kalian langsung buy kayak begini misalnya ya. Close candle kayak begini ya, close candle. Ya kan? Kalian langsung open buy di sini nih, open buy. Ya, itu resiko ditanggung masing-masing sih. Ya. Kalau kalian mau langsung open buy, ya resikonya adalah kalau tiba-tiba ini bisa jadi fake out bagaimana? Makanya saya lebih prefer kalau dia close, kemudian dia nabrak 75 terjadi retracement, retest ini misalnya, baru saya akan nge-buy. Itu ya, ini secara H4 masih. Kemudian dari segi H1 kalau dilihat secara H1 ya sama. Kalau H1 di sini close juga. Kalau kalian mau lebih ekstrim lagi, tadi kan saya udah bilang di H4. Kalau mau versi H1, kalau ada market close di atas 4057 kayak begini, kalian mau langsung instant buy ya silahkan juga, nggak masalah. Ya. Untuk masalah tadi 4020 saya rasa nggak bisa pakai time frame H4 sih ya. Mungkin saya bisa naikkan sedikit deh, saya pakai ini deh ya, karena itu terlalu jauh sih. Saya pakai mungkin 4025 lah ya sebagai 4025 sebagai angka psikologi juga sih nih. 4025,5 4025 deh ya, 4025. Oke, ini lebih ke time frame H1. Jadi mepet sih ya, H4 dan H1-nya mepet. Jadi ini saya pindahkan aja deh ke sini ya. Nah, di sini bisa sebesar ini ya, berarti untuk range-nya. Dari 4020 sampai 4025 ini adalah pergabungan resisten become support-nya secara H1 dan juga time frame H4. Oke, overlap-nya ini sama semua. Dan secara H1 kita juga sudah respect terjadi bullish fair value gap-nya juga sudah di respect dan sudah naik. Kalau dibilang telat, ya telat. Jujur ya, saya pribadi di Discord kemarin sudah saya bilang hari Senin itu marketnya bisa langsung nge-spike naik. Ya, problemnya di sini sih yang di Discord banyak yang open buy sih ya. Di sini ada yang nge-buy di 14, nge-buy dari bawah, ada yang nge-buy dari 4000 gitu kan. Kemudian ada yang nge-buy bagus pagi-pagi banget, ada yang nge-buy di 4000 berapa tuh, 4014, 4011, 4010 kayak gitu kan. Saya pribadi belum ada nge-buy karena tidak sempat pasang alarm pagi-pagi ya kan. Akhirnya saya ketinggalan ya. Jadi untuk sekarang di bagian atas di sini saya tidak ada open buy, cuman di bagian bawah di sini sih saya ada open buy di sini ya. Jadi di hari Jumat saya ada open posisi, kemudian di hari Senin sekarang belum. Karena ini market sudah tinggi banget. Mungkin saya akan tunggu misalnya break kayak begini, baru kan saya open buy.
Secara H1 saya rasa kalau marketnya mau turun lagi sampai 4025 kayaknya sih agak susah. Ya. Jadi kalau secara H1 kalian mau ambil buy sama kayak H4. Ini H1 kalau kalian mau ambil buy dengan kondisi sedikit high risk, langsung tutup di atas 4059, retest sedikit, kalian buy, ya silakan. Target mungkin sampai 4090 atau nggak sampai 4075 dulu atau nggak sampai 4100 atau mau langsung tembak 4128, terserah. Itu masalah target, terserah ya, bebas. Yang penting resikonya kalian atur. Secara 15 menit kalau kita lihat ya, secara 15 menit juga kita tidak ada candle close di atas 4057. Kalau kalian mau versi yang sangat high risk lagi, ada 15 menit tutup di atas di sini, ya kalian silahkan open buy. Sekali lagi, semakin kecil time frame-nya di atas change of character itu semakin besar resikonya. Tapi sekali lagi, dengan resiko yang besar biasanya terkadang dibarengi dengan reward yang besar. Kalau mau lebih slow ya H1 dan H4 tadi, kalau lebih ekstrim 15 menit dan 5 menit. Itu udah nggak bisa toleransi. Kalau 1 menit saya rasa agak susah sih. Ya. Jadi kalau mau 15 menit kayak begini ya silakan. Ya, bisa. Kalau mau nunggu secara H1 boleh. Intinya sekarang kita ngebuy. Ya. Kalian mau ngebuy di atas kayak begini boleh. Nanti kalau semisalnya marketnya itu justru malah turun ngeretest 4025 lagi, ini sih yang saya inginkan supaya saya bisa entry gitu kan. Itu pun kalau dikasih ya. Kalau misalnya turun lagi ya saya akan open buy lagi. Target sampai mana ya 4100 dulu lah. Ya, 4100. Kalau nggak ada aksi profit taking, saya akan extend TP. Untuk TP sih saya pasti taruhin 4128. Cuman 4100 saya akan taruh parsial pasti. Ya, saya kan nggak muluk-muluk. Tapi kalau misalnya marketnya nanti ke depannya ngegas terus naik, nggak ada retracement sama sekali, tiba-tiba kena 4100, ya udah. Saya nggak mau ngelawan sih, ya. Sekali lagi prinsip saya adalah saya nggak mau menangkap pisau jatuh dan saya tidak mau mengejar roket yang lagi terbang. Apalagi roketnya ini terbang sudah sampai keluar angkasa, yang dimana ini sudah dunia yang tidak ada yang bisa dilihat lagi di sebelahnya. Sudah kosong. Ini bisa dibilang ruang hampa ini ya. Sudah sampai di ruang angkasa soalnya di sini. Oke. Jadi ingat, hari ini kita tetap fokus ambil buy aja. Hanya saja tetap ambil buy dengan resiko yang bagus ya. Drama yang seperti ini yang berkelanjutan tentu aja positif buat gold. Dan ingat, hari ini market US libur dan secara government shutdown itu masih berlanjut. Ya, secara sesi Asia sekarang ini marketnya masih santai aja, tidak terlalu nge-spike, ya lumayan sih ya. 200 pips sih nge-spike-nya, 300 sorry. Lumayan. Jadi tetap kalau kalian mau ingin trade pada hari ini tetap diatur, jangan gegabah. Kalau kalian tidak mau kondisi kayak begini, kalian mau tunggu misalnya sampai membuat structure yang lebih jelas, ya udah, silakan juga nggak menjadi masalah. Intinya jangan di sell dulu. Ya, jujur. Sekali lagi saya harapkan sih semoga di hari Jumat kalian nggak ada yang nge-sell sih. Semoga sih ya, jujur. Semoga di hari Jumat yang nonton video analisa saya itu semoga jangan ada yang nge-sell. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan semoga Trump tidak ada nge-tweet yang aneh-aneh lagi ya. Atau nggak memperparah kondisi seperti ini. Ya justru bagus, kita bisa terbang. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.